Shalom teman-teman, apa kabar semua? Saya harap teman-teman sehat-sehat, teman-teman tetap sukacita, penuh damai sejahtera dimanapun teman-teman berada. Hari ini senang banget diberi kesempatan lagi untuk bisa bagikan sesuatu buat teman-teman, dan mungkin lewat pembagian ini kita sama-sama belajar dan merenungkan kasih Tuhan setiap saat. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini atau video sharing setiap hari Sabtu ini, teman-teman welcome. Dan teman-teman bisa cek beberapa video kita sebelumnya untuk jadi perenungan buat teman-teman setiap harinya ya. Teman-teman, kalau teman-teman ingin menonton lebih banyak lagi sharing daripada kita, teman-teman bisa cek di Go Student Online Sharing, di YouTube kita juga ada, dan juga kalau mau lebih gampang ya di Instagram ini di go_student. Ya, di Go Student Online Sharing ini kita akan banyak bagikan sesuatu yang sebenarnya ringan-ringan aja buat teman-teman jadi perenungan selama pandemi ini supaya kita tetap dekat sama Tuhan. Oke, teman-teman, hari ini kita mau membahas sesuatu yang cukup penting menurut saya. Ya, apa namanya? Namanya adalah tentang tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita. Selalu anak muda harus diingatkan tentang tujuan hidupnya karena itu adalah esensi kenapa kita bertahan hidup gitu ya. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama baca dulu ayat kita hari ini ya. Di Efesus 1 ayat ke-4 sampai ke-5. Ya. Efesus 1 ayat ke-4 sampai ke-5. Saya akan bacakan buat teman-teman. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, teman-teman, Efesus ini mengingatkan saya bahwa kita telah ditentukan semula dari awalnya di dalam kasih-Nya Tuhan. Ya. Dan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya, sebelum dunia ini Allah ciptakan, ya, dalam prosesnya Allah telah memikirkan kita. Apa asal muasal kita dan juga kenapa kita diciptakan. Berarti ada tujuan di sana, teman-teman. Nah, teman-teman, ada 3 poin yang mau saya ingatkan buat teman-teman jadi bahan perenungan ke depannya. Ya, bahwa untuk menemukan tujuan hidup ada 3 poin yang penting dalam ayat ini yang harus kita renungkan. Ya, yang pertama, teman-teman sadar nggak bahwa kita menemukan identitas dan tujuan hidup kita melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ya, kita menemukan identitas kita menemukan tujuan hidup kita ketika kita punya koneksi sama Yesus Kristus. Artinya kita punya relationship sama Yesus Kristus. Ya, kalaupun kita nggak punya hubungan semacam itu, teman-teman mulai lagi merenungkan Alkitab. Teman-teman baca Alkitab, teman-teman. Di sana ada tujuan, ada identitas, ada alasan yang besar yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, teman-teman sadar nggak bahwa Allah memikirkan kita jauh sebelum kita berpikir mengenai Tuhan. Ya. Sebelum dunia dijadikan, tadi kata Efesus, bahwa Allah telah memikirkan kita sebelum kita memikirkan Tuhan. Ya, tujuannya bagi kehidupan kita telah ada bahkan sebelum keberadaan kita. Ya, Dia merencanakannya sebelum kita ada bahkan. Ya, sebelum kita dalam kandungan Tuhan sudah tahu apa tujuan Dia menciptakan kita. Ya, Tuhan nggak perlu masukan dari kita, Tuhan nggak perlu saran dari kita, kita mau hidup seperti apa. Ya, teman-teman mungkin boleh pilih karir teman-teman boleh pilih pasangan teman-teman, hobi teman-teman, ya, apapun dalam kehidupan teman-teman punya kendali untuk memilih. Tapi teman-teman nggak bisa memilih tentang tujuan hidup. Bahwa tujuan hidup itu dipilih oleh Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan dari semula. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, tujuan hidup teman-teman itu sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar, ya, dan menyangkut rancangan Allah bagi kekekalan. Ya, mungkin kata-katanya agak ribet, tapi simpelnya kayak gini. Ya. Apapun tujuan hidup teman-teman, Allah
akan memakai tujuan hidup kita untuk tujuan yang lebih besar. Dan targetnya adalah kekekalan. Artinya bukan kesuksesan di dunia ini, tapi apa yang akan kita hasilkan di kekekalan nanti. Ya, teman-teman, sangat penting bagi kita untuk memikirkan akhir hidup kita daripada apa yang terjadi sekarang di kehidupan kita. Ya, teman-teman harus memikirkan tujuan yang lebih besar yang Allah sudah siapkan buat kehidupan kita daripada mungkin sekedar sukses, sekedar berprestasi, gitu. Itu penting dan bagus untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi di balik itu ada tujuan yang lebih besar yang mau Tuhan pakai buat kekekalan. Yaitu buat jadi berkat buat banyak orang, supaya orang mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Ya, jadi teman-teman, itu 3 poin yang mau saya bagikan ya. Teman-teman, yang pertama teman-teman harus temuin identitas dan tujuan teman-teman lewat hubungan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, teman-teman harus sadar bahwa teman-teman dipikirkan oleh Tuhan. Yang ketiga, teman-teman itu punya tujuan yang jauh lebih besar. Ya, saya berdoa buat teman-teman yang mendengar hari ini untuk lebih mengenal tujuan hidupannya dan identitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan teman-teman. Oke? Itu aja. God bless you buat teman-teman. Sampai ketemu di the next video. Bye.